Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dengan anggota kelompok 1 Ahmad Rizal Motovani, 2 Cahyani Okta Anggriani, mau menerangkan tentang asbab al-nuzul. Pengertian asbab al-nuzul adalah ungkapan asbab an-nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab, dan secara nuzul secara etimologi sebab-sebab yang melatar belakang terjadinya sesuatu, meskipun segala fenomena yang melatar belakang terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul. Seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Pengertian dari etimologi menurut beberapa ulama. Menurut Az-Zakroni, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. 2. Az-Zabuni, asbab an-nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat, beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. 3. Subhi salih, asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. 4. Mana al-Qatan, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Kesimpulan dari asbab al-nuzul, bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melengkapi peristiwa pada masa Al-Quran. Bentuk peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran diantaranya berupa 1. Ketegangan yang terjadi di antara suku Aus dan suku Khazraj, kesalahan besar seperti kasus seorang sahabat yang mengimani sholat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang, atau yang akan terjadi. Persoalan mengenai apakah seluruh ayat Al-Quran memiliki asbab an-nuzul atau tidak ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para macam-macam asbab an-nuzul. 1. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat wahyu. Terkadang wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab.
Juga misalnya turunnya surat Al-Ikhlas 1-4 ayat-ayat yang terdapat pada surat di atas turun sebagai tanggapan kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Contoh lain, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Ayat di atas menurut riwayat diturunkan berkaitan beberapa sebab berikut. 1. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Sholat seperti sangat berat dirasakan oleh para sahabat. Maka turunlah ayat tersebut di atas. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Nabi SAW sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Di belakang Rasulullah tidak lebih dari 1 atau 2 shaf saja yang mengikutinya. Kebanyakan mereka sedang tidur siang, ada pula yang sedang sibuk begadang, maka turunlah ayat tersebut di atas. Surat An-Nasa'i Ibnu Jarir. Dalam riwayat lain dikemukakan pada zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang suka bercakap-cakap dengan kawan yang di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat tersebut yang memerintahkan supaya diam pada waktu sedang sholat. Riwayat Bukhari Muslim. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada orang yang bercakap-cakap di waktu sholat dan ada pula yang menyuruh temannya menyelesaikan dulu keperluannya di waktu sedang sholat. 2. Ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. 1. Sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contoh surat Ad-Dukhan ayat 4. Asbab an-nuzul dari ayat-ayat tersebut adalah dalam suatu riwayat dikemukakan ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi SAW. Beliau berdoa supaya mereka mendapat kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang sehingga turunlah ayat Ad-Dukhan. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW meminta bantuan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar diturunkan hujan. Akhirnya hujan pun turun. Kan kelaparan umum seperti kelaparan yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Alhasil mereka menderita kekurangan sampai-sampai mereka pun makan tulang sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan. Kemudian mereka menghadap Nabi SAW untuk meminta bantuan. Maka turunlah ayat selanjutnya. Namun setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun kembali kepada keadaan semula sesat dan durhaka. Maka turunlah ayat Quran surat Ad-Dukhan ayat 44-16. Dalam riwayat tersebut dikemukakan bahwa siksaan itu akan turun di waktu perang Badar. Redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu 1. Sarih atau jelas, ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Sebab turun ayat ini adalah telah terjadi maka turunlah ayat. Rasulullah SAW ditanya tentang maka turunlah ayat. Contoh lain, Quran surat Al-Ma'idah ayat 5.
Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram Pansuwad Suwaidi N 2549 1954 Al-Mufidah Vol 1 nomor 1 Juli sampai Desember 2016 116. Jangan atau mengganggu binatang-binatang hadnya, mendorongmu membuat aniaya kepada mereka, dan tolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Asbab an-nuzul dari ayat ini. Ibnu Jarir mengetahkan sebuah hadis dari Ikrimah yang telah bercerita bahwa Hatam bin Hindun al-Bakri datang ke Madinah beserta kafilahnya yang membawa bahan makanan. Kemudian ia menjualnya, lalu ia masuk ke Madinah menemui Nabi SAW. Setelah itu ia membaiatnya masuk Islam. Tak kala ia pamit untuk keluar pulang, Nabi memandangnya dari belakang, kemudian beliau bersabda kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah. Quran Surat Al-Ma'idah. Kemudian para sahabat mengurungkan niatnya atau demi menghormati bulan haji itu. Hadis serupa dikemukakan pula oleh Asadi. Ibnu Abu Katim mengetahkan dari Sa'id bin Aslam yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat tak kala berada di Hudaybiyah, yaitu sewaktu orang-orang musyrik mencegah mereka untuk memasuki Bait al-Haram. Peristiwa ini sangat berat dirasakan oleh mereka. Kemudian ada orang musyrik dari penduduk sebelah timur Jazirah Arab untuk tujuan melakukan umroh. Para sahabat Nabi SAW berkata, marilah kita halangi mereka sebagaimana teman-teman mereka. Mereka pun menghalangi sahabat sampai kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, janganlah sekali-sekali mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Quran Surat Al-Ma'idah. 2. Mutamilah, masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal-hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah-tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah. Asbab an-nuzul dari ayat berikut dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa penghuni kampung di sekitar Madinah tinggal berdamaian bersama kaum Yahudi ahli kitab. Mereka menganggap bahwa kaum Yahudi terhormat dan berilmu. Adapun penduduk kampung sekitar Quraisy Mekah menggauli istrinya dengan segala keleluasnya ketika kaum Muhajirin atau orang Mekah tiba di Madinah. Salah seorang dari mereka kawin dengan seorang wanita Ansar atau orang Madinah. Kejadian ini akhirnya sampai pada Nabi SAW
sehingga turunlah ayat tersebut di atas yang membolehkan menggauli istrinya dari depan belakang atau terlentang asal tetap di tempat yang lazim. Urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat al-wahidi. Seorang ulama klasik dalam bidang ini mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat-ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat sementara. Ibnu Daqiq al-Id menyatakan bahwa penjelasan asbab an-nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami Al-Quran. Dapat senada diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbab an-nuzul akan menolong seorang dalam upaya memahami. Pemahaman asbab an-nuzul sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Muhammad Kirzin dalam bukunya Al-Quran dan Ulum Al-Quran menjelaskan dengan ilmu asbab an-nuzul. Pertama, seorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Kedua, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Ketiga, seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Keempat, seorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah, selalu bersama para hambanya. Dalam kaitan dengan kajian ilmu syariah dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang asbab an-nuzul berfungsi antara lain: 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etnik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi. 2. Mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan penjelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardhu sa'i. 2. Mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Misalnya, Urwah ibnu Zubair mengalami kesulitan dalam memahami hukum fardhu sa'i antara Safa dan Marwah. Surat Al-Baqarah. Artinya sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari siar-siar. Barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah ataupun umroh, maka tidak ada dosanya bagi mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, sungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. 3. Pengetahuan asbab an-nuzul dapat mengusulkan atau taksis hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah khusus asbab sebab khusus. Sebagai contoh, turunnya ayat-ayat tihar pada permulaan surat Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Aus ibnu As-Samit yang menzihar istrinya, Khawlah binti Hakam ibnu Talabah. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain. 4. Yang paling penting ialah asbab an-nuzul dapat membantu memahami apakah suatu yang berlaku umum atau berlaku khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat itu diterapkan maksud yang sesungguhnya suatu ayat dapat dipahami melalui asbab an-nuzul. 5. Pengetahuan tentang asbab an-nuzul akan mempermudah orang yang menghafal ayat-ayat Al-Quran serta memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan yang mendengarnya. Jika mengetahui sebab turunnya, sebab pertalian antara sebab dan musabab atau akibat,
Hukum dan peristiwa-peristiwa, pelaku, masa, dan tempatnya. Semua ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan mantapnya dan terlukisnya dalam ingatan. Sekian presentasi tentang asbab an-nuzul dari kelompok 5. Sekian presentasi tentang asbab an-nuzul dari kelompok 5. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.